berkolaborasi dengan demokrasi di era digital. Tapi menurut saya sudah tepat. Tidak ada peringatan kita. Apakah ada kemungkinan? Jangan demokrasi diartikan apa-apa boleh. Ada batasnya. Pemirsa, kebebasan berekspresi adalah hak untuk menyampaikan pendapat, gagasan, ide atau perasaan secara bebas tanpa takut atau khawatir akan hukuman dan tekanan serta tanpa melanggar hak-hak orang lain. Hak untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi serta gagasan melalui berbagai cara seperti lisan, tertulis, visual, atau melalui media yang lainnya. Pemirsa, dalam berbagai kasus, seorang mahasiswi Institut Teknologi Bandung atau atas unggahan konten yang menampilkan sosok yang menyerupai Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Joko Widodo dalam posisi yang sangat tidak pantas. Kasus itu kembali membuka diskusi seberapa pentingnya tentang batasan-batasan kebebasan berekspresi apalagi di era digital saat ini. Malam hari ini kita akan membahasnya terkait kebebasan berekspresi dan batasan hukum yang berlaku di Indonesia sejauh mana. Sudah terhubung bersama kami Direktur Eksekutif Skala Survei Indonesia, Bang Abdul Hakim MS. Bang Ab, selamat malam Bang Ab. Melihat tema malam hari ini Bang Ab, ini kita berangkat membahas bagaimana kebebasan berekspresi di Indonesia Bang Ab. Kalau melihat kasus yang viral yang melibatkan seorang mahasiswi ITB yang membuat meme tidak senonoh terhadap Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Joko Widodo. Kalau melihat fenomena seperti ini bagaimana Bang Ab? Baik Mas Andi. Di tengah gelombang kebebasan berekspresi dalam lanskap demokrasi digital saat ini, Mas Andi, ya, kadangkala atau kerap kali batas antara kritik yang sah dan hinaan yang destruktif itu batasnya semakin kabur memang, ya. Kasus terbaru sebagaimana Mas Andi nukil barusan yang melibatkan seorang mahasiswi Institut Teknologi Bandung, sebuah lembaga pendidikan ternama, di mana ini adalah salah satu universitas terbaik di Indonesia yang menciptakan dan membagikan meme visual berbasis kecerdasan AI, gitu, artificial intelligence, yang menggambarkan Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Joko Widodo berciuman, gitu. Ini menjadi contoh konkret dari kekaburan yang saya sebut tadi, Mas Andi. Antara batas kebebasan berekspresi itu sampai pada titik mana. Nah, saya lihat meme ini kemudian memicu respon hukum dari aparat yang kemudian menangkap si mahasiswi ini di kosannya, gitu. Kemudian juga diikuti dengan kontroversi publik mengenai proporsionalitas respon negara terhadap ekspresi simbolik dari warga negara yang semacam dilakukan oleh mahasiswi ITB ini. Nah, kalau kita lihat Mas Andi, ya, terkait dengan apa yang diungkapkan oleh atau diekspresikan oleh mahasiswi
ITB ini yang baru berusia 20 tahun, kemudian juga akhirnya sebetulnya kan posting ini dibuat sudah agak lama gitu. Kalau kita telusuri kan itu dibuat di sekitar bulan Maret ya. Ini sudah bulan Mei. Akan tetapi ketika ada yang mendoxing, apa namanya, mengungkap identitas si mahasiswi ini karena dia mengunggahnya dalam konteks akun anonim sebetulnya ya, akun anonim. Akhirnya ini kemudian mencuat. Namun di sektor yang paling penting untuk dilihat, meskipun saat ini identitasnya sudah diketahui, pertanyaan utama yang patut diacu, apa yang patut untuk diungkap, Mas Andi ya, bukan hanya soal legalitas tindakan tersebut, melainkan soal substansi etis dan empirik dari ekspresi itu sendiri. Pertanyaannya apa? Apakah meme yang dibuat ini dapat dikategorikan sebagai kritik dalam tradisi di liberasi demokrasi atau justru merupakan hinaan yang menyamar dalam balutan satir digital? Nah, ini yang terkadang kita semua masih agak cukup salah paham, agak cukup sumir membedakan mana kritik dan mana hinaan. Bang Ab, kalau melihat fenomena seperti ini Bang Ab, ini kan banyak pro dan kontra. Salah satunya adalah terkait bagaimana yang dilakukan oleh Ketua Komisi 3 DPR yang menjamin penangguhan. Ini kan sebenarnya suatu hal yang positif seperti itu, tapi mengapa pro dan kontra muncul? Bahkan kalau berdasarkan pengamatan saya gitu, hasil riset saya adalah ini dinarasikan oleh sejumlah pihak bahwa proses penahanan ini dilakukan oleh pemerintah. Karena kalau kita ketahui Ketua Komisi 3 DPR kan juga dari Partai Gerindra seperti itu. Ini cacat secara hukum sejak awal. Kalau Anda melihatnya Bang Ab, ini kan rentetan kasusnya juga cukup panjang seperti itu. Mulai dari upload meme, kemudian pro dan kontra berjalan di media sosial, kemudian ada penangkapan, kemudian setelah penangkapan dilakukan penangguhan. Nah, kalau Bang Ab melihat dari rentetan ini sebenarnya bagaimana proses hukumnya Bang Ab? Sebelum saya melangkah ke proses hukum, Mas Andi ya, saya mencoba untuk mengurai akar persoalannya dulu. Akar persoalan kontroversi ini lagi-lagi dipicu antara tidak jelasnya batasan mana kritik dalam konteks demokrasi dan mana hinaan dalam konteks kehidupan kita sehari-hari. Nah, pertanyaan mendasarnya sekarang adalah yang dilakukan oleh si Triple S ini, SSS, dalam memproduksi, mengunggah, kemudian hanya memberikan narasi caption, coba rate gambar ini. Artinya dia minta ingin ini dinilai dan ada potensi tidak ada kritik di balik apa namanya gambar yang sedang disusun gitu ya. Nah, dalam konteks ini lagi-lagi akar utama dari persoalan ini menjadi kontroversial. Batas antara mengkritik dan menghina ini masih cukup kabur. Nah, dalam konteks ini saya akan mencoba melihat dari sisi epistemologinya, Mas Andi ya. Apa sih sebetulnya beda kritik dan hinaan? Kalau dalam sudut pandang epistemologis, Mas Andi, kritik itu bukanlah sekedar bentuk ketidaksetujuan. Kritik itu merupakan tindakan evaluatif yang didasarkan pada argumen rasional, bertujuan biasanya untuk mengoreksi, yang kedua untuk menyempurnakan, atau mempertanggungjawabkan suatu tindakan kebijakan atau ide. Nah, dalam kerangka teori kalau kita untuk membedah mana kritik, mana hinaan, sebetulnya ada salah satu konteks teori yang cukup baik kalau seandainya kita fungsikan sebagai alat bedah. Nama teorinya itu speech act theory. Apa intinya? Dalam speech act theory ini, ketika misalnya saya ambil contoh Mas Andi, mengucapkan atau berujar sesuatu, itu tidak hanya menyampaikan informasi, tapi dalam waktu bersamaan, Mas Andi juga telah berbuat sesuatu. Nah, dalam konteks ini, tokohnya itu kalau nggak salah itu Austin ya, sama Pearl gitu, pertama kali dikeluarkan oleh Austin. Nah, dalam konteks ini,
speech act theory ini membagi agar kita bisa memahami 3 kategori dari ujaran gitu. Nah, ujaran yang pertama dikelompokkan menjadi lokusi gitu. Apa? Ujaran apa adanya. Oh, rambut Mas Andi bagus atau rambut Mas Andi jelek gitu. Tanpa ada apapun, rambut Mas Andi bagus atau rambut Mas Andi jelek itu bentuknya macam-macam. Ini hanya sebagai kalimat netral. Akan tetapi untuk hinaan dan kritik itu bergantung dengan 2 kategori yang lain, Mas Andi. Namanya ada perlukosi dan ilukosi. Jadi ketika saya mengungkap, oh rambut Mas Andi bagus, ini bisa di tindak lanjuti dengan maksud saya apa? Apakah memberikan informasi bahwa rambutnya lagi bagus, atau misalnya saya menyebut rambut Mas Andi jelek, apakah itu informasi memang Mas Andi butuh menyisir karena lagi mau tampil untuk menjadi host di sorotan utama, ataukah maksud saya mengemukakan ini itu untuk mengejek Mas Andi gitu. Rambutnya Mas Andi jelek. Nah, ini disebut sebagai kategori ilukosi, Mas Andi. Jadi ketika kita berujar sesuatu, maka maksud ujaran kita apa? Nah, ini yang penting untuk bisa membedakan nanti sebagai basis menganalisis suatu ujaran atau yang dilakukan oleh mahasiswa ITB ini, penyampaian komunikasi. Kalau dalam konteks mahasiswa ITB ini bukan verbatim tapi visual, itu maksudnya apa dia dalam mengunggah meme Prabowo Jokowi berciuman. Tidak ada konteks di baliknya sehingga orang menduga-duga kontroversi menjadi terjadi. Nah, kategori yang ketiga adalah perlukosi. Nah, perlukosi ini apa? Ujaran itu ketika diterima oleh khalayak, konteks penerimaannya seperti apa? Apakah ini dianggap sebagai sebuah pujian? Apakah ini dianggap sebagai sebuah hinaan? Atau apakah ini dianggap sebagai sebuah kecaman, ancaman, dan lain-lainnya? Nah, ini sangat terkait dengan perlukosi. Pertanyaan dasarnya, kalau dalam konteks mahasiswa ITB ini, ilukosi dan perlukosinya itu masih belum dinyatakan secara baik. Akhirnya apa? Kontroversinya mengada-ada. Nah, itu untuk kritik. Akan tetapi untuk hinaan, sebaliknya Mas Andi, hinaan adalah bentuk ujaran yang menyasar martabat pribadi dan bertujuan merendahkan, mempermalukan, atau menyebarkan stigma negatif basis argumentatif pada sebuah kritik. Kenapa? Ilukosinya tidak dikemukakan. Perlukosinya menimbulkan gaduh publik yang kemudian argumentasi kenapa dia mengatakan memproduksi dan menyebarkan itu tanpa konteks selanjutnya. Nah, menjadi sebuah cerminan kekaburan batas mana hinaan dan mana kritik, misalnya. Baik Bang Ab, kalau mencermati kasus mahasiswi ITB ini Bang Ab, kalau melihat dari motifnya Bang Ab, kalau tadi sempat dijabarkan kalau kritikan dan juga hinaan, batasan-batasannya seperti apa. Kalau melihat motif dalam kasus ini, apakah ini kritik atau hinaan pure begitu Bang Ab? Nah, justru ini yang kemudian menimbulkan kontroversi Mas Andi. Karena dalam konteks apa yang diproduksi kemudian disebarkan oleh SSS ini tidak kemudian didampingi dengan ilukosi atau apa maksud yang akan atau ingin disampaikan yang bersangkutan, agar kemudian meme yang menggambarkan kedekatan dan secara intim yang sebetulnya ini dalam konteks negara Indonesia sangat tidak bagus dan senonoh gitu ya, dan sangat tidak pantas. Karena saya sebetulnya salah satu pengkritik total sesuatu yang dilakukan semacam ini tidak diberikan background, motif apa yang ingin disampaikan oleh SS sehingga perlu membuat atau memproduksi meme Pak Prabowo Subianto dan Pak Jokowi berciuman begitu. Nah, ini yang akhirnya menimbulkan banyak kontroversi yang hadir di tengah-tengah publik. Nah, uniknya Mas Andi, meskipun si pembuat meme ini tidak pernah menyebutkan ilukosinya gitu, tidak menyampaikan maksud dan tujuannya, tapi kemudian ilukosinya dibuat oleh pihak-pihak yang bukan langsung datang dari SS si pembuat. Banyak narasi Mas Andi pembelaannya, antara lain bahwa
hal-hal yang semacam ini, meme-meme semacam ini di luar negeri boleh. Misalnya meme antara Presiden Donald Trump, Presiden Amerika, dengan Presiden Rusia, Putin. Ada meme-nya berciuman. Kemudian yang paling legendaris adalah ciuman antara Honecker dengan salah satu pemimpin Uni Soviet ketika itu, yang muralnya dibikin besar sekali di tembok Berlin, yang tulisannya, Tuhan tolong saya untuk tetap bertahan di tengah cinta dua tokoh sosialis ini yang sangat mematikan. Tapi dalam bahasa Inggris, God help me us for survive from this deadly love lah, intinya begitu. Yang mural itu kalau saya ingat ya. Nah, ini kemudian narasi-narasi ini dibuat oleh orang yang bukan langsung pengunggah, pemproduksi, sehingga tafsirnya macam-macam. Ada juga misalnya motif yang itu juga bentuknya asumsi, dikeluarkan Amnesty International. Ini adalah kebebasan berekspresi. Ini adalah bentuk dari kegelisahan warga dan ini harus dinaungi. Jadi tumpah ruah motif ilukosi di balik meme itu karena si pembuat meme sendiri itu tidak pernah menceritakan kritik apa yang mau disampaikan. Nah, karena kategorinya tidak ada argumentasi rasional di baliknya, saya lebih cenderung melihat meme ini sebagai sebuah penghinaan, Mas Andi. Kenapa? Karena dari batas-batas yang tadi saya sudah terangkan, mana kritik, mana hinaan, dia lebih banyak memvisualisasikan sesuatu yang tidak senonoh dalam konteks moral politik Indonesia. Ciuman laki-laki dan laki-laki di kita sangat tidak punya tradisi dan ini adalah perbuatan asusila. Kalau kita katakan ini bukan kritik, iya, saya lebih setuju ini adalah sebuah hinaan. Karena apa? Karena ketika si Triple S ini membuat ini tidak menyertakan ilukosi di balik itu semua. Jadi kalau dalam konteks ini kita juga harus cukup berhati-hati membedakan mana kritik, mana hinaan. Nah, dalam konteks karena ini sebuah penghinaan, saya sebetulnya bisa memahami kenapa aparat cukup gesit dalam melakukan ini. Tapi lagi-lagi dalam konteks demokrasi, menghina tidak harus selalu berujung pada pidana. Bang Ab, artinya kalau melihat dari kebebasan pers atau kebebasan berekspresi maksud saya, ini sebenarnya diperbolehkan seperti, tapi yang paling penting adalah bagaimana bentuk tanggung jawabnya setiap orang gitu. Dan yang belum ditemukan adalah sebenarnya yang menjadi pertanyaan saya adalah Bang Ab, bagaimana bentuk tanggung jawab seseorang ketika menyampaikan kebebasan berekspresi itu. Tapi jangan dibahas dulu Bang Ab karena kita harus terpotong jeda, pemirsa tetap di sorotan utama Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi Yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV.
Terima kasih pemirsa, Anda masih di Sorotan Utama, masih membahas terkait bagaimana fenomena meme tidak senonoh yang dibuat oleh mahasiswi ITB. Kita masih membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Skala Survei Indonesia, Bang Abdul Hakim MS. Bang Ab kembali melanjutkan, kalau melihat kebebasan berekspresi, ini kan tentunya ada batasan-batasan, Bang Ab. Tidak mungkin kebebasan berekspresi sebebas itu. Sebenarnya kalau berbicara soal batasan, kalau di Indonesia sendiri batasan itu seperti apa, Bang Ab? Ya, Mas Andi, tadi di ujung segmen pertama, saya kan mengutip bahwa tidak semua bentuk hinaan secara otomatis layak untuk dijerat oleh hukum pidana. Demokrasi, Mas Andi, ya, memang mensyaratkan toleransi terhadap kebebasan ekspresi, baik itu yang menyenangkan atau yang tidak menyenangkan, selama tidak menimbulkan kerugian nyata dan langsung terhadap orang lain. Nah, dari mana garis bawah ini saya ambil? Ada salah satu tokoh neoklasik, salah satu mbahnya liberalisme klasik itu John Stuart Mill, Mas Andi, ya. Dia menulis dalam On Liberty itu tahun 59. Mill sangat mengingatkan bahwa pembatasan terhadap kebebasan berpendapat hanya dapat dibenarkan ketika ekspresi tersebut menyebabkan harm yang konkret. Apa? Harm itu kerugian, mencederai, yang biasa kita kenal dengan the harm principle. Nah, harm principle itu secara lebih sederhana akan saya kemukakan semacam ini, Mas Andi. Mas Andi memiliki kebebasan untuk menggambar apapun. Akan tetapi kemudian tiba-tiba Mas Andi akan menggambar wajah saya dengan bentuk yang tidak semestinya. Apakah kemudian ketika saya tidak mau menerima apa yang dilakukan Mas Andi, kebebasan berekspresi itu masih akan bebas sebagaimana yang Mas Andi bayangkan ketika menggambar muka saya dengan tanpa izin saya, dengan mencoret-coret dan dalam bentuk yang tidak karuan? Tentu hal ini akan sangat mencederai saya sebagai personal, yang akhirnya kebebasan berekspresi tadi tidak lagi sebagai bentuk yang diidealkan dalam demokrasi, ini hanya sebagai sebuah celaan, hinaan terhadap fisik muka saya. Nah, kebebasan menggambar muka saya itu dilindungi oleh demokrasi. Akan tetapi ketika kemudian itu menyasar kepada hal-hal yang tidak senonoh, dan saya merasa sangat dirugikan oleh, maka disitulah letak limit kebebasan berekspresi itu berada. Nah, dalam konteks teoretikal ini yang biasa kita kenal sebagai the harm principle. Prinsip kebebasan berekspresi kita sangat dibatasi oleh kebebasan, kerugian, atau daya terganggu dari pihak lain, Mas Andi. Oleh karena itu, meskipun meme tersebut ya yang diproduksi dan disebarkan oleh SSS ini layak dikritisi secara etis karena mengaburkan batas kritik, akan tetapi Mas Andi, meskipun demikian, saya termasuk orang yang agak cukup mempertanyakan respon negara. Karena respon negara menurut saya masih tetap harus proporsional, harus edukatif, dan mendorong literasi ekspresi, bukan represif gitu, Mas Andi. Nah, dalam konteks ini ada baiknya, dan saya melihat pengelolaan negara yang tiba-tiba menangkap yang bersangkutan. Oke, secara ekspresi saya sangat tidak setuju, dan bahkan ini bukan kritik lagi, tapi ini adalah sebuah hinaan. Akan tetapi sampai detik ini, kalau kita pakai the harm principle, dua sosok yang dilukis atau dibikin dalam metode artificial intelligence untuk Prabowo Subianto dan Joko Widodo yang berciuman sampai detik ini tidak mempersoalkan secara lebih jauh. Meskipun Pak Jokowi merespon ini dengan ini sudah kebablasan, ini sudah kebangetan. Akan tetapi secara personal tidak kemudian membawa ini ke ranah hukum. Bahkan Pak Prabowo sampai detik ini tidak mempersoalkan sama sekali terkait
apa yang dilakukan oleh Triple S gitu. Nah, dalam konteks ini negara yang tiba-tiba mencokok dari kosan apa namanya si SS pemproduksi meme ini, dalam konteks tertentu saya juga cukup menyayangkan gitu. Bang Ab, kalau melihat dari kebebasan berekspresi, ini kan juga mencakup berbagai bentuk, termasuk juga hak untuk berbicara, menulis, menyanyi, dan juga membuat karya seni. Ini kalau berbicara soal bagaimana bentuk mengekspresikan diri, kritikan, dan juga hinaan, Bang Ab, ini sebenarnya harus dibuatkan regulasi tertentu kah supaya ini jelas, Bang Ab? Karena ini berbicara soal bagaimana kebebasan berekspresi ini kan sangat luas, Bang Ab. Apakah pemerintah bersama DPR juga harus membuat aturan yang jelas? Kalau kita ketahui kan sekarang sudah ada undang-undang ITE seperti itu. Bagaimana, Bang Ab? Nah, salah satu motif kenapa si SS ini menggunakan ekspresi AI yang kemudian apa namanya memadukan dua wajah antara Presiden Prabowo Subianto dan Jokowi dalam konteks perciuman, ada yang menyempilkan ilukosinya, atau meskipun ini bukan hadir dari SS sendiri atau kuasa hukumnya ya, salah satu diantaranya adalah keresahan si SSS ini sebagai mahasiswi seni rupa, di mana kreasi desain dan lain-lainnya ini memang salah satu profesi dengan kehadiran AI akan sangat terancam punah, Mas Andi. Nah, mungkin di tengah kegalauan, kegelisahan, ekspresi-ekspresi yang kemudian dituangkan SS dengan membentuk meme ini, salah satunya adalah kegelisahan terkait maraknya AI dalam konteks kehidupan sehari-hari kita. Sehingga beberapa profesi dengan kehadiran artificial intelligence sangat terancam punah di masa depan. Termasuk saat ini apa namanya salah satu bidang studi yang digeluti oleh Triple S ini, karena dia seni rupa, Mas Andi. Salah satunya adalah apa namanya itu, desain grafis gitu ya, desain grafis yang nanti memang dengan kehadiran AI cukup terancam. Nah, mungkin salah satu ilukosi yang ingin dia sampaikan adalah harus ada segera aturan yang meregulasi AI dalam konteks kenegaraan. Lebih jauh, ada juga yang sebagai Mas Andi sebut, ITE sudah ada untuk meregulasi, memberikan batasan mana hinaan, mana kritik, kemudian bagaimana harus negara mengelola itu. Sebetulnya putusan MK sudah menjadi trigger yang cukup oke, bahwa beberapa karya yang ada di media sosial yang itu menyangkut lembaga-lembaga institusi negara tidak bisa dipidana gitu. Yang baru saja disahkan oleh MK. Nah, ada baiknya trigger yang semacam ini segera di follow up. Keresahan meskipun ini tidak hadir langsung dari Triple S terkait ancaman kehadiran AI menyangkut profesi-profesi yang terancam punah. Kemudian ada juga bagaimana ekspresi untuk melakukan kritik terhadap negara selama itu dikritisi dalam konteks fungsinya, institusinya, kebijakannya, ini menjadi sesuatu hal yang tidak perlu harus masuk ke ranah pidana begitu. Nah, yang semacam ini saya setuju sama Mas Andi bahwa memang segera harus dibuat aturan yang lebih formal. DPR, legislatif dalam konteks ini, dan pemerintah dalam konteks eksekutif ini segera mencoba untuk berdiskursus, berdebat, menyerap semua aspirasi-aspirasi yang ada untuk segera merumuskan dan memformulasikan regulasi baru, undang-undang baru terkait hal-hal yang semacam ini, Mas Andi. Sehingga nanti mana itu kritik, mana itu hinaan, mana itu yang punya argumentasi, mana itu yang hanya dilatari oleh emosi, menjadi keterangannya lebih jelas, aturannya dalam regulasi yang akan disusun. Tentu saya sepakat dengan Mas Andi bahwa ini harus segera dibuatkan mekanisme regulasi yang lebih mapan dalam konteks undang-undang, Mas Andi. Ya baik, Bang Ab, ini kan kalau mencermati soal bagaimana evolusi internet, apalagi di saat ini, di tengah Indonesia yang saat ini juga masih berkembang dalam berbagai hal seperti itu. Namun kebebasan ini juga baru ditemukan ini bukan hanya tanpa tantangan saja, tapi juga bagaimana
mengelola informasi yang salah dan berkembang di media sosial ini kan juga menjadi tantangan tersendiri Bang Ab, seperti itu. Tapi kalau berbicara soal aspek lainnya Bang Ab, si pelaku pembuat konten Bang Ab ini kan harus bertanggung jawab atas konten yang dibuatnya. Bagaimana menyadarkan masyarakat betapa pentingnya tanggung jawab terhadap konten yang dibuat? Karena kan ini berbicara soal apa yang disebarkan kepada publik. Nah, terkait itu Mas Andi ya, sebagai background latar awal tadi saya sebutkan, untuk bisa memakai alat bedah yang cukup presisi, speech actory itu menjadi cukup memadai. Saya berharap betul dalam speech actory, lagi-lagi saya tekankan Mas Andi, ketika kita berujar, itu tidak hanya cukup untuk menyampaikan sesuatu, tapi sejatinya dalam waktu bersamaan kita telah melakukan sesuatu. Makanya teorinya disebut sebagai speech act, tindakan berujar. Nah, tindakan berujar ini tentu akan dikaitkan dengan apa maksud ujaran itu, yang tadi saya kategorikan sebagai ilukosi, dan nanti dampak ketika ini menyebar ke khalayak umum, perlu kosinya, dampaknya akan semacam apa dan seperti apa. Nah, untuk tiga kategori ini sehingga nanti kita punya rambu yang cukup jelas Mas Andi ya, agar setiap kita akan memakai jemari kita dalam konteks bermedia sosial atau melakukan upload dalam bentuk visual, karena penyampaian komunikasi kan tidak hanya verbatim, tapi dengan bentuk visual sebagaimana yang telah dilakukan oleh Triple S ini juga sama halnya gitu. Maka pikirkan ulang, pertimbangkan secara matang ketika kita akan mengetik melalui jemari kita yang nanti akan kita upload di media sosial, maka pikirkan total tentang maksud apa yang ingin kita sampaikan, ilukosinya, dan nanti kira-kira dampaknya akan semacam apa, perlu kosinya. Ini apakah argumentatif yang nanti masuk kategori kritik, ataukah ini hanya sentimen yang ingin menerabas atau mencoreng dignisi personal seseorang. Nah, ini yang sangat kita bedakan, Mas. Jadi kritik itu lebih kepada ide, fungsi kebijakan, perilakunya, bukan pada dignity personalnya. Dignity personal itu apa, Mas Andi? Fisik, sara, label, identitas, nama, kemudian hal-hal yang semacam yang sebetulnya sangat privat. Nah, yang boleh dilakukan dan itu masuk kategori kritik adalah hal-hal yang terkait dengan fungsinya. Misalnya pemerintah, kebijakannya, fungsi untuk mensejahterakan masyarakatnya. Bukan sosok presiden yang kemudian divisualisasikan oleh si SSE ini berciuman, yang berciuman laki-laki antara laki-laki sangat berbeda normanya ketika kita perbandingkan dengan Barat. Jangankan hanya laki-laki berciuman, LGBT aja di Indonesia dilibas, Mas Andi. Nah, yang kayak begini-begini ini harus hati-hati. Masyarakat secara umum harus mulai mempertimbangkan ulang ketika menjentikan jemari kalimat yang disusun yang nanti akan dipublikasikan di media sosial, ilukosinya maksudnya apa, perlukosinya, dampaknya nanti akan seperti apa. Tapi di luar itu Mas Andi ya, saya cukup bersyukur Presiden Republik Indonesia menanggapi sosok 20 tahun seperti SS yang asumsi saya pribadi Mas Andi ya cukup resah dan gelisah terkait situasi yang sedang melingkupi dengan ketidakpastian masa depan. Pak Prabowo cukup bijaksana. Saya dengar melalui Profesor Suhwidaso Ahmad, sosok yang paling dipercaya Pak Prabowo saat ini, akhirnya tidak membuat ini jauh beredar ke konteks yang lebih lanjut. Bang Dasko, Profesor Suhwidaso Ahmad langsung merespon permintaan Pak Prabowo untuk memerintahkan Habibur Rahman, Bang Habib, yang saat ini menjadi Ketua Komisi 3 yang berkaitan dengan hal semacam ini, untuk menjadi penjamin langsung agar si Triple S ini tidak kemudian harus menjalani penahanan dan kasus hukum secara berlanjut. Ini adalah langkah yang patut sebetulnya kita hargai dan kita apresiasi, karena lagi-lagi tadi semua hinaan,
tidak kemudian harus berujung pada hukum pidana, Mas Andi. Bang Habib kemudian diperkuat lagi oleh Mas Hasan Nasbi mengatakan ini anak muda yang semangatnya masih meledak-ledak, untuk itu ada baiknya hanya dilakukan pengasuhan ulang. Kalau bahasanya Mas Hasan itu dibina, alih-alih kemudian dipenjara. Tentu langkah ini adalah sikap yang sangat bijaksana dari Prabowo Subianto, kemudian di follow up total oleh Profesor Sumidaso Ahmad dengan memerintahkan Habibur Rahman agar hal-hal yang semacam ini tidak perlu harus masuk ke ranah hukum, dan ini tanda-tanda gejala baik untuk perkembangan kebebasan berekspresi dan berpendapat di Indonesia. Oke, baik Bang Ab, sebelum kita melanjutkan lebih jauh perbincangan kita pada malam hari ini, tapi kita harus terpotong jeda dulu Bang Ab. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Sorotan Utama Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fes. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan. Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Anda masih di Sorotan Utama Sinpo TV, masih membahas perihal kritik dan hinaan apa bedanya. Masih bersama dengan Direktur Eksekutif Skala Survei Indonesia, Bang Abdul Hakim MS. Bang Ab kembali melanjutkan, kalau melihat Bang Ab, pengkritikan ini kan tidak hanya masif dilakukan di media sosial, tapi juga sebenarnya masif dilakukan di media mainstream. Nah, kalau melihat kritikan dan juga soal fenomena saat ini kan bersinggungan Bang Ab, antara kebebasan berekspresi dan juga kebebasan pers seperti itu. Nah, kalau melihat kebebasan pers saat ini Bang Ab, kalau kita tarik mundur perihal fungsinya juga yang sebagai pengkritik ataupun sebagai pengawas dari pemerintah, Bang Ab melihatnya saat ini bagaimana Bang? Baik Mas Andi, ini memang korelasinya cukup dekat ya, karena di tengah lalu lintas informasi yang semakin padat dan cepat saat ini, media massa itu menjadi sumber utama masyarakat dalam memahami isu-isu sosial dan politik, Mas Andi. Apa yang ditampilkan oleh media, terutama yang memiliki reputasi besar, Mas Andi, kerap kali diterima sebagai cerminan kebenaran. Nah, ini juga salah satu yang punya korelasi dengan kritik yang atau hinaan yang dikeluarkan oleh Triple S tadi. Namun Mas Andi ya, dalam banyak kasus, kebenaran yang menjadi cerminan dari media-media yang memiliki reputasi besar itu, Mas Andi, bukanlah kadang-kadang cerminan yang jernih gitu, melainkan refleksi dari sudut pandang tertentu yang telah dibingkai sedemikian rupa. Yang lebih mengkhawatirkan Mas Andi adalah ketika framing ini digunakan
bukan semata untuk menginformasikan, melainkan untuk mengarahkan, bahkan menggiring opini publik kepada kesimpulan-kesimpulan tertentu terkait dengan kepentingan di belakang media yang ada gitu. Nah, dalam kasus ini saya coba mengutip dua ilustrasi sebuah laporan investigasi media gitu, dua kasus yang pernah mengemuka di tengah masyarakat tentang untuk membedakan bagaimana media-media yang sebetulnya secara ideal harus berperilaku seperti yang Mas Andi katakan, akan tetapi ini sebaliknya begitu. Dia menggiring opini dan lain-lain. Nah, dua kasus yang akan saya buat ilustrasi ini adalah yang pertama, pemberitaan mengenai program makan bergizi gratis yang sebetulnya dirancang untuk mengatasi persoalan gizi anak-anak Indonesia. Kita tahu Mas Andi, dari 44 juta anak kita, kemarin sudah kita sebut bahwa separuhnya tidak memiliki tradisi makan sarapan pagi. 2/3-nya Mas Andi tidak memiliki budaya makanan yang sehat. Yang lebih kemudian lebih mengenaskan kita, stunting kita agak cukup jarang bergerak dari angka 21% dari 44 juta anak kita. Kemudian hampir separuh dari 44 juta itu 50%-nya masih terjangkit anemia. Nah, namun narasi media Mas Andi ya, program ini kerap disebut sebagai proyek begitu. Pemilihan diksi dari program makan bergizi gratis diganti dengan proyek. Ini adalah pemilihan diksi yang bukan tanpa implikasi gitu. Ia membawa serta konotasi penyimpangan, konflik kepentingan, dan urusan bisnis di balik kebijakan. Nah, yang lebih kemudian membuat saya agak cukup resah itu ilustrasi yang kedua ini, Mas Andi. Pernah ada kasus ya, penyebutan nama politisi Profesor Sufmi Dasko Ahmad dalam konteks dugaan jaring perjudian di Kamboja. Meskipun tidak ada bukti keterlibatan langsung. Hanya karena pernah menjadi komisaris di salah satu perusahaan yang pernah bekerja sama dengan perusahaan yang mengelola judi Kamboja, saya sebut aja misalnya Sufmi Dasko Ahmad kan pernah menjadi komisaris MNC. MNC pernah bekerja sama dengan Golden Oasis. Golden Oasis ini salah satu yang saat ini kemudian mengoperasikan judul Kamboja. Hanya menerkaitkan ini, akhirnya kemudian publik dipandang atau memiliki persepsi yang salah terhadap sosok politisi yang dikait-kaitkan semacam ini. Nah, dalam pandangan saya ini adalah cara yang sangat jahat dari media yang kemudian saya melihat ada beberapa strategi yang media-media ini lakukan, Mas Andi. Nah, bagaimana cara media itu melakukan manipulasi, kalau saya agak memakai bahasa istilah yang kasar gitu. Dalam dua ilustrasi yang saya berikan, Mas Andi ya, melalui tadi program MBG dan penyebutan nama politisi Profesor Sufmi Dasko Ahmad yang dikait-kaitkan dengan judul, kita bisa memahami bagaimana media dapat menggunakan, setidaknya setelah saya teliti, 5 cara strategi untuk membentuk persepsi delegitimasi terhadap tokoh atau program tertentu, Mas Andi. Apa 5 strategi itu? Di antaranya adalah agenda setting dengan niat terselubung. Kalau saya tidak boleh memakai istilah jahat begitu ya. Kemudian nomor 2 adalah framing yang bias. Ketiga, melakukan manipulasi asosiasi implisit, melakukan penyudutan melalui logika asosiatif, dan penyematan tanggung jawab yang tidak proporsional. Nah, agar tidak salah mengerti, saya akan coba urai ini satu-satu, Mas Andi. Pertama, konsep agenda setting dengan niat terselubung. Tadi kalau saya tidak boleh memakai istilah jahat gitu ya, dengan niat jahat. Mas Andi, sejatinya pada awal mulanya agenda setting ini dimaksudkan untuk melihat bagaimana media itu menentukan isu yang
penting bagi publik. Namun dalam praktiknya Mas Andi, hari ini model agenda setting ini bisa bertransformasi menjadi alat politik yang tajam. Ketika media memilih untuk terus-menerus misalnya mengangkat topik yang berkaitan dengan tokoh atau kebijakan, padahal tidak selalu relevan atau mendesak, itu bukan lagi proses jurnalistik yang netral, Mas Andi. Nah, dalam konteks EBG misalnya, menyebut kata proyek, menggantikan dengan kata program, menunjukkan adanya agenda yang lebih daripada sekedar pelaporan. Nah, itu untuk poin pertama terkait agenda setting. Yang kedua, framing bias, Mas Andi. Nah, terkait framing bias ini, rute ini biasanya dipakai dan bekerja lebih halus, namun tidak kalah kuat gitu. Kata-kata seperti menyeret nama, terkait, atau terindikasi dapat menciptakan kesan bersalah tanpa harus menuduh secara langsung. Dan ini jahat betul. Framing semacam ini menjadi sangat efektif ketika dikombinasikan dengan visualisasi tertentu, misalnya ekspresi wajah serius atau kutipan yang dipotong konteksnya. Nah, dalam ilustrasi ini, kasus Profesor Sufmi Dasko Ahmad, ini kata-kata ini terus muncul seolah-olah menjadi repetisi yang membuat dan membentuk opini. Meski secara fakta hukum belum ada proses yang menyatakan keterlibatan, bahkan dalam laporan investigasi sebuah media itu, Mas Andi, datanya tidak valid sama sekali. Nah, framing bias ini yang menggunakan menyeret nama, terkait, terindikasi, ini juga salah satu strategi manipulasi media yang memiliki agenda-agenda tertentu. Nomor 3, Mas Andi. Strategi biasanya yang dipakai untuk memanipulasi adalah menggunakan asosiasi implisit. Nah, kalau di sektor ketiga ini bekerja pada tingkat alam bawah sadar pembaca. Nama seseorang yang terus muncul dalam konteks berita negatif akan secara otomatis diasosiasikan dengan keburukan gitu, meski keterlibatannya tidak pernah dijelaskan secara langsung. Nah, teknik ini digunakan dalam 2 kasus yang saya jadikan ilustrasi tadi itu, Mas Andi. Politisi Sufmi Dasko Ahmad dengan mengkaitkan asosiasi implisitnya terkait praktik judi di Kamboja. Ini framing manipulasi asosiasi implisit sangat kentara, dan pelaksanaan MBG dengan isu keterlambatan pembayaran hanya menyebut nama dan mengkaitkannya dengan konteks negatif, kesan buruk segera tercipta, Mas Andi. Dan ini saya lihat beberapa media cukup marak melakukan ini. Nah, keempat, Mas Andi, strategi manipulasi yang dipakai oleh mereka atau media-media yang memiliki agenda setting dengan niat terselubung atau jahat yang saya sebut tadi adalah dengan guilt by association. Artinya apa? Ada bentuk kesalahan logika yang sayangnya banyak digunakan secara sistematis oleh media. Apa yang saya maksud? Dalam struktur pemerintahan atau dunia usaha, Mas Andi, ya, hubungan antar individu adalah hal yang sangat wajar. Namun ketika hubungan itu dijadikan landasan untuk menyimpulkan keterlibatan dalam kejahatan, ini kan menjadi sangat problematik. Kedekatan dengan entitas bisnis atau sekedar posisi komisaris seharusnya tidak serta-merta menjadi bukti kesalahan, sebagaimana ini dilakukan dalam fitnah terhadap Sufmi Dasko terkait pengelolaan judi di Kamboja. Dan terakhir nih, Mas Andi, strategi manipulasi yang mereka lakukan itu berkaitan dengan false atribusi. Ini terjadi ketika media menyematkan tanggung jawab kepada individu atas suatu peristiwa yang muncul jauh setelah keterlibatan mereka berakhir gitu. Ketika program MBG menghadapi kendala teknis di lapangan misalnya, tidak lantas kemudian tokoh pengusungnya bisa terindikasi kesalahan juga. Begitu pula dengan masa jabatan misalnya Profesor Sufmi Dasko Ahmad di MNC Group yang menjadi komisaris utama.
itu dijadikan basis untuk mengkaitkannya dengan aktivitas yang muncul belakangan. Apa itu? Pengelolaan judi di Kamboja oleh Golden Oasis tanpa konteks yang proporsional dan adil. Nah, dari kelima strategi ini, Mas Andi, ya, ini kadang-kadang dipakai oleh media tidak bekerja secara terpisah, melainkan saling melengkapi. Mereka menciptakan ekosistem narasi yang tampaknya sangat informatif, tapi sejatinya ya menggiring kesimpulan ke arah yang diinginkan. Nah, disinilah pentingnya kewaspadaan publik dan tanggung jawab etika media. Karena ketika narasi digunakan untuk menghukum sebelum hukum itu berjalan sendiri, maka yang dikorbankan bukan hanya nama baik seseorang, tapi juga kualitas demokrasi kita, serta kualitas kebebasan pers kita. Nah, terkait itu Mas Andi, perlu saya tegaskan ya, uraian saya ini Mas Andi, tidak dimaksudkan untuk menyerang media tertentu, melainkan sebagai undangan reflektif atas cara kerja narasi yang dibentuk dalam ruang publik kita. Kritik saya ini muncul sebetulnya dari kegelisahan terhadap dampak informasi yang membentuk opini publik, Mas Andi. Sebelum proses hukum berjalan, bukan dari niat untuk mencoreng integritas jurnalisme. Penting untuk dicatat, Mas Andi, bahwa jurnalisme investigatif tetap memiliki tempat terhormat dalam demokrasi. Pemberitaan mengenai MBG misalnya bisa menjadi pengingat bahwa setiap program besar membutuhkan kontrol publik. Namun yang perlu diingat, kontrol itu seharusnya dibangun di atas data dan itikat baik, bukan prasangka dan penggiringan. Nah, ini catatan saya terkait kebebasan pers kita di Indonesia. Oke, baik Bang Ab. Artinya tadi pesannya bagus sekali. Artinya investigasi boleh dilakukan tapi harus dengan data yang valid dan jelas seperti itu Bang Ab ya. Kalau misalkan memiliki informasi, sebut gitu sumbernya dari mana, seperti itu ya Bang Ab ya. Betul, bukan dengan cara memakai sumber-sumber anonim yang tidak pernah bisa diverifikasi secara nyata. Ini cara-cara jahat. Baik Bang Ab, kita nampaknya masih panjang untuk berdiskusi tapi tidak cukup waktunya Bang Ab. Terima kasih banyak malam hari ini sudah mau berbincang. Kita harapkan kesadaran pemangku kebijakan, begitu juga para pengkritik juga harus mengkritik dengan etis seperti itu dan tentunya dengan data yang valid dan juga narasumber yang kredibel. Bang Ab, terima kasih banyak sudah mau berbincang malam hari ini. Sehat selalu Bang Ab. Terima kasih Mas Andi. Pemirsa, ekspansi platform digital yang cepat telah merevolusi dinamika kebebasan berekspresi, terutama di negara-negara seperti Indonesia, di mana landscape online berkembang dengan cepat. Berkembangnya platform digital telah memperluas ruang untuk kebebasan berpendapat. Namun, pada saat yang sama juga menimbulkan tantangan yang rumit terkait regulasi konten online. Keseimbangan antara menjaga kebebasan berekspresi dan mengurangi potensi bahaya dari wacana online yang tidak terkendali menjadi pertimbangan utama dalam kebijakan di Indonesia. Bisakah kita menjadi bangsa yang dewasa dan tidak gagap terhadap teknologi yang begitu cepat berkembang? Semua itu hanya butuh proses dan waktu yang bisa menjawabnya. Pemirsa, saya Andi Rezaldi, mewakili segenap kru yang bertugas, pamit undur diri. Selamat malam. Sampai jumpa. Berkolaborasi dengan